Selamat Hari Kartini. Hari ini tepat saudara, hari Minggu, Sunday itu 21 April. Yang mana pada tahun 1879 seorang yang bernama Raden Ayu Kartini dilahirkan gitu ya. Di Jepara, dan kemudian Raden Ayu Kartini yang terkenal dengan nama Raden Ajeng Kartini ini itu ya hanya hidup 25 tahun. Ada yang sudah di atas 25 tahun sini? Boleh angkat tangan. Jadi ya dia lo di atas. Tapi pikir karena baru 21. Oh iya. Jadi jadi 25 tahun dia bahkan kita lebih lama hidup, tetapi dia Pastor Ramli bilang sejak umur 7 tahun dia sudah belajar, dapat kesempatan untuk belajar, dia menguasai 3 bahasa di luar bahasa Indonesia gitu ya, dan dia mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan pendidikan wanita Indonesia gitu ya. Kemudian kita juga punya pahlawan-pahlawan wanita yang luar biasa. Sebutkan nama pahlawan wanita Indonesia yang saudara tahu. Cut Nyadin, tua banget. Siapa lagi? Yes, Manado dong, Maria Walanda Maramis gitu ya. Siapa lagi? Dewi Sartika. Ada lagi? Mamaku. Siapa yang merasa mamanya pahlawannya, angkat tangan. Iya. Belum lagi sudah di Alkitab kita mengenal ada Miriam. Miriam itu adalah saudaranya Musa, dia adalah seorang nabiah gitu ya. Ada juga kita mengenal ada wanita yang namanya Deborah. Deborah inilah seorang wanita gitu ya yang hakim-hakim pada zaman itu nggak berani berperang kalau Deborah nggak mendoakan mereka dan nggak bersama-sama dengan mereka. Kita juga mendengar, kita mengetahui seorang pemberani yang bernama Rahel. Saudara-saudara, dia adalah prostitut sebenarnya gitu ya, tapi dia begitu berani, dia memberi kesempatan kepada para pengintai melindungi mereka. Akhirnya si Rahel diselamatkan gitu ya. Dan ada banyak wanita-wanita yang luar biasa. Ada Ratu Esther, saudara-saudara, menang kontes kecantikan, dan kemudian dalam posisinya sebagai ratu pada waktu itu dia menggunakan posisinya untuk justru berdoa dan berpuasa untuk keselamatan bangsanya. Luar biasa. Ada Ruth, ada Ruth yang menjadi nenek moyang Yesus yang berasal dari Moab. Ruth itu sendiri adalah seorang wanita yang bukan Yahudi, tetapi dia dipakai oleh Tuhan menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu yang melahirkan keturunan Raja Daud gitu ya. Dan ada banyak wanita-wanita luar biasa di perjanjian baru. Kita bertemu dengan Maria ibu Yesus, kita bertemu dengan Maria Magdalena, kita bertemu juga dengan ada nama Salome, kita bertemu dengan Eunike, Lois, dan lain-lain. Ada banyak nama-nama yang disebutkan dalam Alkitab, wanita-wanita yang dengan kekayaan. Ada nama Susana, saudara-saudara. Kalau saudara dengar nama Susana, saudara mungkin kebayang itu pemain bintang film horor. Susana itu saudara-saudara adalah seorang wanita pendukung Yesus. Salah satu wanita yang melayani Yesus dengan kekayaannya. Luar biasa ya, tepuk tangan buat wanita-wanita yang ada di sekitar kita. Bilang kamu cantik just the way you are. Haleluya. Kok ada lagunya ya? Ada lagunya. Gitu. Nah, apa yang diperjuangkan sih oleh Kartini? Kita tahu ya dia memperjuangkan yang namanya emansipasi wanita. Itu sebabnya bangsa Indonesia itulah adalah bangsa yang membuka sekolah untuk wanita dan pria sama gitu ya. Apa yang diperjuangkan oleh Kartini itu sebenarnya juga diperjuangkan oleh Alkitab kita gitu ya. Alkitab kita lahir dan ditulis oleh para patriark di sebuah zaman di mana laki-laki mendominasi gitu ya, di mana sebuah era wanita dianggap sebagai masyarakat kelas 2, tetapi dengan berani mereka menuliskan kebenaran. Salah satu kebenaran yang paling terkenal itu ditulis oleh Rasul Paulus, Galatia pasal 3 ayat 28 dan 29 berkata demikian, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Katakan amin. Siapa yang pernah tahu lagu Bapak Abraham mempunyai banyak anak? Bapak Abraham
mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Anak sekolah minggu turut orang tua, itulah tandanya nanti masuk surga. Dari belakang, apalagi yang menunjukkan bahwa engkau bertumbuh dan besar di gereja? King Kong. King Kong itu dari dulu badannya memang besar, tapi kakinya pendek. Wah, luar biasa gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita bertumbuh dalam gereja. Belum lagi yel-yel Kristen. God is good. Saudara mau di dunia mana, di gereja mana, saudara di Jakarta, di India, dimanapun, kalau ada orang teriak God is good. Saudara jalan begini lalu ada yang bilang God is good, saudara otomatis akan keluar all the time. Kalau dia bilang all the time, saudara God is good. Saudara memang besar di gereja. Saudara lihat aja Chan, pasti bingung. Oh, apa itu hubungannya? Karena jarak besar di sekolah minggu. Wow. Nah, saudara-saudara, menjadi orang Kristen, dibesarkan di gereja itu banyak tantangannya. Salah satunya adalah punya lagu yang berbeda dengan lagu teman-teman kita, betul nggak? Di sekolah kita menyanyi lagu Balonku ada 5, kita rasa begini, bukan tompe lagu itu. Bayangkan orang yang dibesarkan di sekolah minggu gitu ya, dimanapun kita berada kita tetap kalau disuruh menyanyi yang muncul lagu sekolah minggu yang orang lain nggak tahu, yang non Kristen juga nggak tahu. Tapi ya kita tetap nyanyikan. Ya begitulah kita bertumbuh di dalam gereja, dibesarkan, dididik dalam tradisi Kristen, kasih nilai-nilai Kristen, dan kita tumbuh besar dengan firman Tuhan, khotbah-khotbah, dengan cerita-cerita Alkitab. Nah, sepanjang yang saya hidup saudara-saudara, sudah sekitar 46 tahun, sebentar lagi bulan Mei. Tolong dicatat ya. Tidak hari Minggu, tidak hari Minggu. Gitu ya. Jadi kita langsung terbang, aduh tahun lalu itu hari Minggu saya kampanye. Ini ulang tahun pastor dan tidak ada yang berdoa. Jadi jauh sebelum tanggal 11 saya sudah ingatkan kepada saudara-saudara. Tapi saya lihat, oh bukan hari Minggu. Jadi saudara-saudara, nah 46 tahun saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan, kurang lebih kalau saya mencatat, kalau saya dengar firman Tuhan setiap hari Minggu selama 40 tahun, maka saya mendengarkan kurang lebih 2080 khotbah sepanjang saya hidup. Kalau saudara kira-kira berapa? Selain itu hari Minggu aja saudara-saudara ya. Di luar sekolah minggu, di luar ikut seminar, di luar baca Alkitab setiap hari, di luar mendengarkan khotbah-khotbah yang lain, di luar KKR, di luar ibadah doa, di luar ibadah evangelisasi, di luar ibadah penginjilan, ibadah apa, kaum wanita, kaum pria. Saya juga hadir saudara di ibadah kaum pria, bayangkan gitu ya. Hadir ibadah kaum pria, hadir ibadah kaum wanita, hadir ibadah kaum muda, hadir ibadah sekolah minggu. Just mention, kita semua hadir di semua itu, dan berapa banyak firman Tuhan yang kita dengarkan selama hidup kita. Sekarang saya tanya, boleh 10 khotbah yang kamu ingat seumur hidup? Berapa khotbah Niko yang kamu ingat seumur hidup? Berapa khotbah Gloria yang kamu ingat sampai sekarang? Berapa khotbah yang kamu ingat Egi? Selama dari sekian banyak khotbah itu, berapa khotbah yang kalian ingat sampai sekarang? Ada? Mungkin gak sampai 10. Hari sebentar saya tanya juga, mungkin malam baku dapat ada orang tanya kepada saudara-saudara, tadi kau tidak khotbah apa di gereja? Gak ada masuk gereja Kang. Itu Kang, tunggu ya, mau pikir. Kita cepat sekali melupakan khotbah. Why? Mengapa kita mendengarkan firman Tuhan tapi kita lupa? Tapi saudara gak usah terlalu merasa bersalah. Ini khotbah bukan untuk membuat saudara merasa bersalah saudara-saudara. Karena saya sendiri sebagai pengkhotbah, saya juga lupa khotbah saya. Jangan saudara pikir, oh pasti pengkhotbah ingat semua yang dia khotbahkan. Enggak saudara-saudara. Yang membuat saya ingat khotbah saya adalah catatan-catatan saya.
Dan situasi yang paling menakutkan bagi saya adalah ketika ketemu orang yang sudah lama ketemu. Lalu kemudian dia kasih salam dan dia bilang begini, Pastor Melan terima kasih. Kita masih ingat waktu Pastor Melan ada khotbah waktu itu. Khotbah apa? Waktu itu dong Pastor datang ke KKR, Pastor udah bahas soal perpuluhan. Iya, walaupun kita selalu lupa itu kapan dan di mana. Kita orang juga lupa. Jadi kita banyak mendengar firman Tuhan. Kita banyak mendengarkan ajaran firman Tuhan. Tapi ternyata gak semuanya nyantol dalam hati kita. Gak semuanya tersimpan dalam hati kita. Karena apa saudara-saudara? Karena ada perbedaan antara mendengar dan badengar. Itu judul khotbah saya. Mendengar versus badengar. Sengaja saya cari padanan kata dalam bahasa Indonesia saudara-saudara. Karena kalau dalam bahasa Inggris lebih gampang. Hearing and listening. Itu sama-sama diterjemahkan mendengar. Tapi kita nggak tahu gitu ya. Di bahasa Indonesianya apa. Jadi saya ambil dua kata. Dalam bahasa yang kita paham sehari-hari. Yang pertama mendengar versus badengar. Kita mendengar itu adalah kemampuan kita menangkap suara atau bunyi-bunyi ada di sekitar kita, apapun yang bergetar gitu ya. Getarannya bisa ditangkap oleh gendang telinga kita. Kita bisa mendengarkan ada bunyi, ada suara atau ada apapun. Itu bisa masuk secara otomatis. Even saudara tertidur pun, saudara kadang bisa menangkap suara-suara di luar. Misalnya ada anjing bagongong tengah malam, atau alarm mobil saudara berbunyi ketika saudara sementara itu. Dan suara itu bisa membangunkan kita. Secara otomatis telinga kita bisa mendengarkan. Dan menurut penelitian saudara-saudara, telinga kita adalah organ dari seluruh tubuh yang paling pertama aktif ketika lahir gitu ya. Dan paling terakhir mati. Jadi semuanya sudah pada mati, tapi telinga kita paling terakhir tidak berfungsi gitu katanya, kata dokter. So telinga kita memang benar-benar powerful untuk mendengarkan. Tetapi mendengar tidak sama dengan badengar. Badengar itu adalah bahasa Manado yang artinya torang menaruh minat, torang memahami, torang mengerti, torang simpan dan kemudian torang akan lakukan. Badengar lebih kepada arti, kalau biasanya kalau mama so keluar kata itu artinya hey you dengar-dengaran. Betul gak? Roy badengar. Itu enggak sama dengan kayak jawab begini. Roy badengar. Roy badengar. Itu dalam bahasa Manado artinya meminta Roy bukan hanya mendengarkan suara, tapi dia harus menyimak dan memahami apa yang diucapkan oleh orang yang bilang Roy badengar. Kalau guru saudara sudah bilang halo semuanya, tolong badengar, itu dibutuhkan tindakan tindakan ketaatan gitu ya. Act of submission, tindakan untuk dan keberanian untuk melakukan apa yang didengar, kira-kira seperti itu. Dan ada masalah kita orang Kristen karena kita banyak mendengar, tapi orang sedikit badengar. Setuju atau setuju? Tidak sungguh badengar. Yesus pernah berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya siapa yang mendengar, harusnya dia badengar. Kita bisa menangkap pesan apapun, tetapi kita harus dengan sengaja, dengan intensional mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Hari ini saudara-saudara, kita akan berbicara mengenai hal itu. Yang pertama kita baca dulu Alkitab kita, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Oke. Kita akan baca bergantian saudara-saudara. Dan saya minta ladies first. Yohanes pasal 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?
Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. 8. 9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Yang sudah pernah mendengarkan cerita ini sama-sama bilang amin. Saudara, Yohanes pasal 12 ini jelas ditulis oleh murid Yesus yang bernama Yohanes. Dan kitab Yohanes itu berbeda dengan Injil-Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, yang disebut sebagai Injil sinoptik. Injil sinoptik artinya baik Matius, Markus atau Lukas, mereka memiliki pandangan yang sama, hampir sama. Sudut pandangnya ya bisa berbeda tipis-tipis tetapi maksudnya sama. Berbeda dengan Injil Yohanes. Jadi dalam kitab Perjanjian Baru ada 4 kitab Injil. Bagi saudara yang gak sekolah minggu ya, ada 4 kitab Injil. 3 di antaranya Matius, Markus, Lukas itu adalah Injil sinoptik, artinya Injil yang dilihat oleh 3 orang ini dan mirip, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tetapi ada satu Injil yang bernama Yohanes yang cara penulisannya beda. Jadi cara penulisan Injil Yohanes itu mengambil gaya, mungkin sekarang ini bilang gaya retro. Artinya dalam gaya itu dia memasukkan apa yang dia rasakan di dalamnya. Itu sebabnya ketika dia menulis di pasal 12 ini gitu ya, ayat 4 dia memberi keterangan yang tidak ditulis di Injil lain. Dia bilang begini, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus akan menyerahkan dia. Dia memberikan penekanan kepada seorang Yudas yang akan mengkhianati Yesus, yang akan menyerahkan Yesus. Dan dia katakan di ayat 16, hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, keterangan bahwa Yudas sering mengambil uang tidak disampaikan oleh Matius, Markus, Lukas, tapi disampaikan oleh Yohanes. Kita bayangkan bahwa ini Yohanes memang masih sakit hati dengan perbuatan si Yudas ini. Dan memang anak Yudas. Jadi waktu dia tulis Injil Yohanes, dia mau sampaikan kepada kita, pastikan bahwa Yudas bukan pribadi yang baik. Yudas bukan cuma sekedar menjual Yesus, tetapi sesungguhnya dalam pengiringannya kepada Tuhan Yesus, dia sudah banyak cheating, dia sudah banyak melakukan hal-hal yang berdosa dan bersalah, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Yohanes. Nah, Yohanes memang berbeda saudara-saudara karena dia memang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya pikir mengapa dia agak sebel sama Yudas, karena itu dia sangat mencintai Yesus. Kita kalau mencintai orang, kita nggak akan tega orang itu terluka. Setuju atau setuju? Kita kalau mengasihi orang, lalu ada orang nyinyir sama dia, maka kita yang mencintai dia akan berdiri paling pertama untuk membela dia. Is it true? Kita kalau mencintai orang, maka kita akan lebih terluka daripada ketika orang itu disakiti sama orang lain. Yesus mungkin marah dengan Yudas karena Yudas mengkhianati dia. Tetapi Yohanes sebagai murid yang paling mengasihi Yesus jauh lebih terluka nampaknya ketika melihat Yesus digituin oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Itulah fakta kehidupan yang kita semua pernah mengalaminya. Nah, firman Tuhan saya nggak akan ke sana, tapi kita akan kembali ke Yohanes pasal 12, saudara-saudara. Nah, di pasal 11 ini itu merupakan kelanjutan dari apa yang terjadi di pasal 12 ketika Lazarus dibangkitkan. Nah, di pasal 12 ayat pertama dibilang di situ 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, sama-sama bilang Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, kata Betania ini gitu ya, atau kata Betani dari kata Betania, dari kata Betani itu sebenarnya dari asal katanya itu berarti tempat di mana orang-orang suka disambut. Gitu ya. Kalau di MCM ada kata welcome home.
Karena di gereja ini semua orang disambut. Dan Yesus sendiri senang datang di tempat di mana dia disambut. Beberapa kali Yesus ditolak, salah satunya di Nazaret, di kota kelahirannya. Dan kemudian ketika dia ditolak di Nazaret, dia bilang kepada murid-muridnya, ayo kita lakukan mujizat yang terakhir karena orang-orang ini di sini hatinya keras. Kita pergi dan mereka kemudian melakukan mujizat di kampung-kampung lain kecuali kampung di mana dia ditolak. Saudara, Yesus juga ketika hidupnya dia senang kalau disambut. Dan saya yakin sampai hari ini dia adalah pribadi yang sama. Apakah saudara adalah orang-orang yang suka menyambut Yesus atau tidak? Apakah saudara senang ketika dikunjungi oleh Yesus apa tidak? Nah, nampaknya Maria, Marta dan Lazarus, keluarga ini adalah keluarga favoritnya Yesus. Karena setiap kali Yesus mampir ke Betania, dia selalu akan mampir di rumah Maria, Marta dan Lazarus. Dan Maria, Marta dan Lazarus sudah menganggap Yesus sebagai orang terdekat gitu ya. Yesus kalau mampir ke rumahnya Maria dan Marta, Maria akan memasakkan masakan kesukaannya Yesus. Dia akan sediakan ikan bakar, ikan pepes, ikan mujair. Karena Yesus suka makan ikan kelihatannya. Dia akan siapkan semuanya itu. Begitu juga dengan Maria. Ketika Yesus datang di sana, Maria mengambil minyak narwastu, menyekanya di kakinya. Karena tinggal di sana saudara padang gurun, maka setiap kali mau masuk rumah biasanya gitu ya, orang harus cuci kaki dulu. Dan kalau yang dilakukan oleh Yesus adalah dia membiarkan dirinya diminyaki oleh Maria dengan minyak narwastu dan dilap, bukan pakai terapu saudara-saudara, bukan pakai handuk hotel, pakai rambutnya sendiri. So Yesus merasa dia disambut di rumah itu. Dan Yesus merasa sangat dekat dengan Maria dan Marta. Dan disinilah persoalannya dimulai saudara-saudara. Kita mulai di Yohanes pasal 11. Satu kali gitu ya, satu pasal sebelum pasal 12, Lazarus sakit. Dan ketika Lazarus sakit, ayat 3 bilang begini, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Artinya mereka mengirim pesan, mereka panggil seorang messenger, mungkin namanya Roy. Roy, tolong bilang sama Yesus bahwa dia yang engkau kasihi sakit. Lagi, dia yang engkau kasihi sakit. Lalu Roy, sesudah kamu mendengarkan, sesudah kamu menyampaikan pesan ini, tolong dicatat apa yang Yesus bilang. Karena saya yakin Maria, Marta tahu bahwa Yesus adalah seorang penyembuh, bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Ayat 4 berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi datanglah messenger itu ke rumah Maria. Marta mungkin bilang begini, apa yang Yesus bilang? Lalu kemudian bilang begini, Yesus bilang, tenang anak Marta. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, sama si penulis Yohanes, dia tambahkan kalimat retro. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saudara bisa bayangkan, betul. Maria akan tanya, betul Roy, dia bilang seperti itu, coba ulangi lagi apa yang disampaikan oleh Yesus. Lalu kemudian Roy akan bilang begini, oke Maria, saya sudah catat, saya tahu kan Anda tidak percaya dengan mau tanya-tanya ulang. Jadi ini yang dibilang oleh Yesus, karena itu dicatat oleh Yohanes juga. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan dalam konteks ini Yohanes menambahkan bahwa ingat, Yesus memang mengasihi kalian. Saya membayangkan betapa bahagianya Marta mendengarkan kabar ini. Ketika dia memberikan informasi kepada Yesus, dia bilang, tolong katakan kepada Yesus, Lazarus, dia yang engkau kasihi sakit.
Apa yang diharapkan dari kalimat itu? Oh, dia berharap Lazarus akan disembuhkan. Dan ketika dia mendengarkan pesan itu, bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian. Betul ya? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saya yakin Maria sangat senang. Sama seperti kita, saudara-saudara. Ketika kita berdoa dan kita mendengarkan suara Tuhan, dan suara Tuhan bilang kamu akan disembuhkan. Ketika kita berdoa dan kita dapat keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kamu. Ketika kita bertanya kepada Tuhan dalam keadaan sakit, kita bertanya kepada Tuhan, dan ketika kita didoakan, kemudian ada orang bilang seperti yang minggu lalu bilang, ada orang bilang kamu akan disembuhkan. Ada malaikat Tuhan yang sedang duduk di situ, dan kamu tidak akan mati, kamu akan sembuh. Maka kita yakin sekali bahwa firman Tuhan itulah firman yang paling menguatkan kita. Katakan amin. Suddenly, nampaknya ini Lazarus ini kena COVID, saudara-saudara. Ini cuma supaya saudara lebih membayangkannya real. Taruh kata dia demam. 1 hari, 2 hari, dalam 3 hari putus nafas. Karena tidak ada penyakit yang secepat itu membunuh orang. Ya, bisa jadi jantung. Gak tahu, dia masih muda sih. Jadi kita taruh dia COVID karena itu yang paling kita takut. Malam ini masih panas. So dapat firman Tuhan. Penyakit ini tidak akan bawa kematian. Marta kompres masih panas. Amper siang masih tinggi tuh demam. Sampai pagi masih sakit. Pagi-pagi orang pergi cek, Lazarus meninggal. Mari orang bayangkan apa yang Marta dan Maria rasakan. Dorang dekat dengan Yesus. Saudara mereka sakit, mereka sudah berdoa kepada Yesus. Mereka sudah kirim messenger untuk pergi kasih tahu, hey Yesus, dia yang kau kasihi sedang sakit. Dan Yesus bilang, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi melalui penyakit itu Tuhan akan dimuliakan. Betapa kecewanya Marta dan Maria ketika mendapati kenyataan bahwa Lazarus itu mati. Saudara-saudara, dalam hidup ini kekecewaan selalu terjadi ketika kita menemukan antara yang kita harapkan gitu ya, dan yang terjadi ternyata tidak sama. Dan yang paling menyakitkan bagi Marta adalah yang dia harapkan itu. Mengapa menyakitkan? Karena itu datang dari Tuhan sendiri. Kalau dia tidak dengar janji, kalau dia tidak dengar firman Tuhan, mungkin dia tidak akan berharap banyak. Tapi dia mendengarkan firman Tuhan, yes. Dia tahu dan firman Tuhan itu, yakin firman Tuhannya masih sama sampai hari. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan saudaranya mati. Ketika apa yang kita harapkan dan ketika kenyataan kita gak sama apa yang kita alami, saudara-saudara. Kecewa. Yes, kekecewaan itu selalu adalah selisih antara yang kita harapkan dan apa yang terjadi. Ketika mau menikah, saudara-saudara, saudara berharap menikah dengan seorang pria yang bertanggung jawab, bukan? Kalau saya masuk di kelas konseling saya tanya, dan saya hampir semua pasangan yakin bahwa suaminya adalah suami yang akan bertanggung jawab atas keluarganya. Dan kita semua memasuki pernikahan itu dengan pikiran yang sama. Oh, he is a good man. That's why I married him. Itu sebabnya saya menikahi dia, karena dia laki-laki yang baik. Itu ekspektasi kita wanita ketika kita masuk dalam pernikahan. Tapi tunggu 3 bulan, tunggu 6 bulan, tunggu 5 tahun, tunggu 6 tahun. Ternyata laki-laki yang kita harapkan, dia gak bisa kerja, dia gak bisa punya penghasilan, dia gak bisa mengasihi kita. Atau mungkin dia main gila dengan perempuan lain. Dan dia sangat mengganggu hidup kita, membebani hidup kita. Tapi dia adalah suami kita. Apa yang terjadi dalam hati kita? Kecewa. Rasa kecewa yang tidak selesai akan berubah menjadi rasa marah. Dan saya yakin itu yang dialami oleh Maria dan Marta.
Mereka berharap kepada janji Tuhan. Mereka berharap kepada Yesus. Tetapi sesudah firman yang mereka dengarkan, kenyataan yang terjadi, apa yang terjadi itu berbeda jauh dengan apa yang mereka harapkan. Kita membangun usaha, kita membangun bisnis, kita menaruh ekspektasi. Ketika kita memulai usaha kita, saya yakin semua kita membayangkan bahwa orang-orang akan datang makan di rumah makan kita. Orang-orang akan datang berbelanja di warung kita. Orang-orang akan berbelanja di toko kita. Orang-orang akan antri di pabrik kita. Dan kita membayangkan keuntungan yang besar datang. Kita bahkan sampai menghutang, kita sampai pinjam uang untuk modal usaha dan lain-lain. Tapi kemudian ada masa di mana dagangan kita tidak laku. Di mana ada masa di mana semua proyek yang kita jual mulai expire dan kita terpaksa harus jual rugi. Ada masa di mana semuanya dan kita, pastor bukannya pastor udah berdoa supaya usaha ini berhasil. Ya saya yakin, saya percaya, kita percaya bahwa ini akan berhasil. Tapi mengapa antara yang kita doakan dan kita harapkan gak terjadi? Bulan ketiga rugi, bulan keempat rugi, bulan kelima rugi, bulan keenam rugi. What happened? Kita kecewa, dan rasa kecewa yang tidak diselesaikan akan berubah menjadi rasa marah. Dan saudara, pernah saudara marah sama Tuhan? Pernah? Saya membayangkan saudara-saudara, Maria lagi menangis di jenazahnya Lazarus. Tiba-tiba ada tim pelayat dari MCM berdiri sumbang lagu, kong menyanyi lagu ini. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Maria mau berdiri kayak kau bilang keluar ngoni tau ngon jamnya. Betul gak sih? Sudah bayangkan dia lagi di jenazahnya Lazarus gitu ya. Berdirilah kita gagah berani. Tak pernah terlambat ya, dengan sungguh-sungguh. Maria langsung berhenti dia petangisan. Dia bilang, ngoni ndak menghibur pak kita. Tuhan berjanji dia ndak akan mati. Kenapa dia mati? Coba Pastor Melan jelaskan pak kita nak masuk di akal ini. Pastor Melan tunggu juga, Yesus coba datang. Pernah saudara marah sama Tuhan? Karena yang saudara harapkan bukan itu yang terjadi. Dan ingat, Tuhan sudah berfirman bahwa dia gak akan mati dan dia mati sekarang. Dan Maria dan Marta harus menguburkan Lazarus. Dan bahkan sampai mereka menguburkan Lazarus, Yesus tidak muncul. Tidak di ibadah penghiburan, tidak di ibadah pemakaman. Dalam kubur pun dia tidak muncul. 4 hari kemudian dia tidak muncul. Dan yang kalau sudah baca perhatiannya, Yesus sengaja menunda. Murid-murid pun kasih masukan kepada Yesus. Nya tidak usah pergi jangan di situ Yesus. Kurang mau mati orang di sana. Karena Tuhan dah bilang sendiri dia tidak akan mati, tapi ternyata dia mati. Orang mau pergi di sana, mau bunuh diri, orang di sana suruh jauh pergi. Tapi Yesus tenang. Kita suka marah sama Tuhan, saudara-saudara, karena sebenarnya pikiran kita cetek. Kita suka mengatur-ngatur Tuhan. Karena begini, ketika mendengarkan penyakit itu tidak akan membawa kematian, Maria berpikir bahwa Lazarus tidak akan mati. Tapi kalau dia memperhatikan, kalau dia dengar firman Tuhan, maka dia akan tangkap bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, ulangi, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab oleh apa yang akan dia alami, anak Allah akan dimuliakan. Jadi sebenarnya kalau Maria agak badengar, dia tidak terlalu sumore mendengarkan awal firman Tuhan, maka dia akan tangkap pesan Tuhan bahwa, hey, dia mungkin akan mati, tetapi dia okay. Orang kadang gagal. Yesusnya tidak bilang Pak Maria, tidak bilang Roy, bilang akan Pak Maria, Lazarus tidak mau mati.
Yesus tidak bilang Lazarus tidak mau mati. Yesus bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian. Beda kalimatnya saudara. Penyakit itu tidak akan membawa kematian dengan begini. Dia tidak akan mati. Itu dua kalimat yang berbeda. Makanya colek orang kanan dan kiri. Badengar. Bye-bye. Jangan sampai saudara-saudara, kita marah kepada Tuhan karena orang salah dengar. Oke? Satu kali satu pendeta, kurang lebih sama saudara-saudara situasinya ya, berdoa untuk jemaat yang sakit. Dan dalam doa itu ketika jemaatnya lagi sakit, pendeta datang dan memberikan comfort kepada keluarganya dan bilang, "Bu, tenang. Ibu pe suami mau sembuh. Ibu enggak usah terlalu berduka." Pendeta pulang, suami putus nafas. Langsung ibu angkat telepon, "Pendeta, yang betul ini, napa tapi suami so meninggal?" Pendeta salah berdoa. Pendeta bilang, "Tapi suami sembuh." Dasar pendeta tidak mau kalah. Pendeta bilang begini, "So sembuh dia ibu sekarang. Dia sudah ada penyakit sekarang." Maksudnya apa pendeta? Iyo, dia kalau so mati artinya dia so sembuh. Saudara-saudara, siapa yang salah? Pendeta atau tante yang? Siapa yang salah? Dalam kasus ini tanpa bermaksud membela korps kependetaan. Pendeta nggak salah. Memang dia sudah sembuh. Disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada kanker lagi. Tidak ada sakit jantung lagi. Karena dia sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan. So, saudara-saudara, hati-hati kalau orang marah dengan Tuhan. Kalau saudara marah dengan Tuhan hanya karena saudara kecewa akan apa yang saudara harapkan dengan kenyataan. Bilang kok Tuhan mau berkati orang pe keluarga. Kiapa dang orang pe usahanya na maju-maju. Bilang kok Tuhan mau berkati tapi keluarga. Kiapa tapi mama dan papa bakalai terus tak selesai-selesai. Bilang kok Tuhan memberkati orang pe keluarga. Kenapa orang pe keluarga dijerat oleh hutang. Bilang kok Tuhan mau berkati orang pe keluarga. Kenapa tapi hidup seperti ini, bayar SPP saja nggak ada pastor. Malu saya pastor. Bilang kok Tuhan mau jaga pak kita. Napa tapi papa solari dengan perempuan lain. Tapi mama orang lain sudah piara. Kok kita mau hidup bagaimana ini pastor. Tapi tunggakan sekian bulan. Nggak dibayar. Nggak ada orang peduli pak kita. Bilang kuat orang. Kita ketemu dan kita marah dengan Tuhan. Oleh karena yang kita harapkan, yang kita minta. Itu tidak terjadi. Dan akibatnya orang maraju. Kalau saudara sudah masuk di situ, saudara masuk di fase yang sama dengan yang Yudas alami. Jadi saudara-saudara, melalui kisah ini Yohanes ingin mengingatkan kepada kita bahwa kadang torang ada Yudasnya juga. Kapan torang menjadi Yudas? Waktu torang mengikut Yesus dan mengharapkan Yesus menjadi seperti torang berekspektasi. Saudara tahu mengapa Yudas terpaksa menjual Yesus? Apakah karena dia sangat membenci Yesus? Nyanda saudara-saudara. Karena Yudas sudah menyerahkan segalanya, meninggalkan keluarganya demi mengikut Yesus. Dan Yudas yakin sekali bahwa Yesus akan menjadi seorang raja yang akan membebaskan mereka dari perbudakan. Yang akan mengeluarkan mereka dari pembuangan pada waktu itu. Dia yakin sekali. Dan ketika Yudas mendengar bahwa Yesus akan mati, maka Yudas berpikir, oh ternyata apa yang sudah saya buang selama ini sia-sia. Apa yang sudah saya korbankan untuk Yesus sia-sia. Dan apa yang saya harapkan dari Yesus tidak akan terjadi. Itu sebabnya dia menjual Yesus dengan harapan bahwa Yesus kan mesti bela diri dan tujukan bohongan kuat. Bohongan pemimpin yang akan membebaskan orang. Saudara ingat? Waktu Yesus cerita akan ada seorang dari murid-murid ini yang akan menyerahkan aku. Murid-murid tidak bilang begini, bukan kita. Semua bilang, is it me? Kaget
kaget kita. Kaget kita. Mengapa DP jawaban begitu? Karena mungkin setiap orang ada DP Yudas-Yudasnya juga. Orang mengikut Yesus karena mengharapkan imbalan. Orang hidup Yesus, mengikut Yesus, orang membangun pelayanan. Orang melakukan pelayanan supaya apa? Orang dapat sesuatu dari Yesus. Kalau orang tidak dapat itu, orang kecewa. Kalau orang tidak dapat yang orang harapkan, orang mundur dari Tuhan. Saat itulah orang sudah jadi Yudas. Yudas kecil. Tolong jangan diperbesar. Apakah khotbah saya terlalu keras oleh ini? Nggak kan? Nggak toh? Hanya mengingatkan kepada kita. Mengingatkan. Supaya kalau saudara mengikut Yesus, saudara jangan cuma ingin berkatnya saja. Amin. Boleh nggak saudara orang marah Pak Tuhan? Kalau kita jawab boleh. Boleh. Dan Tuhan tahu kapan orang marah. Tuhan tahu kenapa orang marah. Orang boleh marah Pak Tuhan. Sama saya bilang mar. Dalam keadaan marah pun, orang mesti berkomunikasi dengan Tuhan. Bilang amin. Itu yang dilakukan Marta. Kalau dengan Tuhan, saudara-saudara, kalau saudara marah Pak Tuhan, kong saudara begini. Arekleh Tuhan, saja berdoa Tuhan ya dengar, tason nak mau berdoa. Tason nak mau bicara dengan Tuhan. Saudara habis. Saudara mati sementara saudara hidup. Yang menarik dari kisah ini, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan marah, dalam keadaan sakit hati, Maria dan Marta tetap berbicara kepada Tuhan. Keep talking. Tetap berbicara, tetap berkomunikasi dengan Tuhan meskipun kamu marah. Amin. It's okay, Tuhan paham siapa kita. Tuhan tahu batas-batas kita. Tuhan tahu kapan kita sakit hati dan dalam keadaan apapun, please jangan berdiam akang Pak Tuhan, tetap berkomunikasi. Tuhan bilang marah Jodang, kalau nggak marah Pak kita, saya keluar nape marah Pak kita. I'm okay. Saya mengasihi kamu bukan kamu good girl, bukan karena kamu good boy. Saya mengasihi kamu jauh sebelum kamu menjadi good. Aku mengasihi kamu jauh sebelum hari ini. Ketika kamu masih berdosa, aku sudah mengasihi kamu. Jadi sampai kamu busu-busu kita tahu. Jadi tidak usah disembunyikan. Yang membuat orang Kristen gagal berkembang adalah ketika mereka marah sama Tuhan, mereka shut down. Mereka mematikan komunikasi mereka dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan mereka makin tenggelam dan hancur. Saudara di rumah tangga, saudara boleh bakalai. Saudara boleh marah, siapa yang gak mau marah? Kadang suami marah, kadang istri marah, ada marah-marah. Itu biasa. Yang penting masih berkomunikasi. Kalau saudara marah dan saudara memutuskan untuk tidak mau berkomunikasi, it means death, even it life. Meskipun saudara masih hidup, saudara sudah mati ketika saudara membunuh komunikasi saudara. Dari kisah ini kita disadarkan saudara-saudara bahwa berkomunikasi dengan Tuhan itu sangat penting. Karena Tuhan yang kita sembah, dia bukan hanya mendengar ocehan kita, tapi dia juga badengar. Artinya dia paham perasaan kita. Mengapa Raja Daud saudara-saudara disebut sebagai berkenan kepada Tuhan? Karena Raja Daud dia kalau berdoa gitu ya, dia terbuka kepada Tuhan. Kalau dia marah pada Tuhan, dia marah Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan musuh-musuhku hidup? Bunuh pada orang. Habisin orang keturunan. Saudara bikin sakit hati Pak kita. Dia enggak berdoa muna. Saudara tahu berdoa muna? Tuhan, berkatilah mereka yang melukai hatiku. Oh Tuhan. Enggak ada. Tuhan, musnahkan mereka.
bakar. Wah, dia kalau lagi marah sama dia. Ketika Tuhan membunuh anaknya, hasil perselingkuhan dengan Batseba yang pertama, dia menangis, dia baguling, dia taruh abu di kepala. Dia bilang, Tuhan, kita yang bersalah. Kenapa Tuhan mau hukum tapi anak? Not fair. Engkau Allah yang ada kasih hukum Pak kita, jangan tapi anak, karena lebih menderita Pak kita melihat tapi anak menderita daripada kita yang salah, kita yang nakal, kita yang kurang ajar. Hukum Pak kita Tuhan. Daud ketika dia bergumul berdoa DP anak mati, orang-orang langsung heboh. Sudah Jo, waktu Daud lihat orang babise-bise, Daud langsung berdiri, so mati dia Kang. Daud langsung pulang, mandi, make love again. Lahirlah Salomo. Daud tahu keputusan Tuhan selalu yang terbaik. Biar dia nak mau terima, dia tahu Tuhan so ambil keputusan. Orang harus amen kan. Amen. Inilah yang terjadi saudara-saudara. Please, kalau orang boleh marah Pak Tuhan. Karena kadang memang Tuhan ngeselin kita juga. Dan Tuhan tahu Tuhan suka ngeselin kita. Dan Tuhan memang tidak menjadi Tuhan hanya untuk membuat hati kita nyaman-nyaman terus. Tuhan adalah Tuhan karena Dia adalah sang kebenaran. Itu sebabnya ketika kita melakukan yang salah, Dia mengkonfrontir kita. Dia mencabut raja nyaman kita. Dia gak peduli dengan rasa senang kita, rasa nyaman kita. Yang penting kamu benar. Luar biasa saudara-saudara. So, we must dealing with our expectation. Amen. Dengan tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Saya ketika Marta dan Maria bilang begini, sampaikan kepada Yesus, Dia yang engkau kasihi sakit. Oke. Messenger, Dia yang engkau kasihi sakit. Yesus, Dia yang engkau kasihi sakit. Menurut saudara apa ekspektasi Maria dan Marta? Yesus sayang Lazarus. Yesus sembuhkan Lazarus. Itu ekspektasi mereka. The one you love. Dia yang engkau kasihi sakit. Dorang sedang kirim pesan, kalau ngana sayang Pak Lazarus, sembuhkan dia. Kalau Tuhan sayang kepada Lazarus, sembuhkan dia. Itulah pikiran kita manusia. Kita berpikir bahwa Yesus, kalau engkau sayang kepadaku, sembuhkan aku, berkati aku, naikkan followerku. Buat aku FYP tahun ini. Kita melihat, kita mengukur kebaikan Tuhan dengan tindakan-tindakan Tuhan yang seperti itu. Yang kita nggak tahu Yesus punya agenda yang besar. Amin. Yesus bilang, oh no Maria, ngana cuma berharap kita mau kasih sembuh Pak Lazarus, cuma begini ngana pilek kong sembuh itu biasa. Sedangkan buta melihat itu semua orang so tahu bisa kita lakukan. Orang lumpuh berjalan semua so tahu kita bisa lakukan. Hanya ada satu yang kita belum pernah lakukan, dan itu akan kulakukan kepada the one who I love. Mau ada preview. Sebelum kita dibangkitkan, Dia yang kukasihi akan mengalami kuasa kebangkitan. Haleluya. Saudara-saudara, tolong jangan salah duga dengan Tuhan. Rencana Tuhan itu jauh lebih besar. Yang Yesus mengajarkan belum pernah diajarkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nggak dilihat oleh Matius, Markus, dan Lukas, tapi dilihat oleh Yohanes. Ketika dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia mau pakai Lazarus untuk menyatakan bahwa
Akulah kebangkitan, akulah hidup. Dan itu belum pernah dilihat sebelumnya. Luar biasa saudara-saudara. Jangan menilai kasih Tuhan hanya dengan kesembuhan, hanya dengan berkat, hanya dengan rekening BCA yang bertambah, hanya dengan jumlah follower yang bertambah, hanya dengan jumlah like yang muncul di FB-mu. No, hanya jumlah dengan berdasarkan kekayaan saudara yang ditambahkan. Tolong jangan menilai kasih Tuhan hanya dengan hal-hal demikian. Oh, saya sakit, Tuhan sembuhkan saya. Bahwa ketika saya bangun pagi, Tuhan kasih kesehatan kepada saya, maka itulah Tuhan mengasihi saya. No, saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita jauh lebih besar daripada yang kita, jauh lebih besar dari follower kita, dari kesembuhan kita. Kalau saudara mau lihat kasih Tuhan, saudara-saudara, lihat salib itu. Karena di salib itu Dia menyerahkan segalanya untuk kita. Dirinya sendiri. Dia yang tidak menyayangkan anaknya. Semuanya saudara-saudara. Kalau saudara mau lihat kasih Tuhan, tolong jangan dilihat kata saudara pilek disembuhkan. Jangan lihat ketika saldo rekening saudara tiba-tiba bertambah. Tuhan gak pernah kaget melihat engkau diberkati. Tuhan gak pernah gini, Aldo punya Lamborghini. Wow, gak biasa aja buat Tuhan. Kita aja yang mengkaget. Ada Jumat MCM sudah Lamborghini. Bukan main Pastor Melan paper puluhan. Kita yang terkaget-kaget dengan berkat Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah kaget dengan berkat. Tapi yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, I am the truth, I am the life. Akulah kebangkitan, I am the resurrection. Jangan cuma lihat sakit, maut pun aku kalahkan. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Mereka memberitakan, so kubur dia Tuhan. So dari 4 hari lalu. So bagayona. Yesus pergi dikubur. Dorang buka. Yesus bertanya apa? Lazarus, keluarlah. Suara Yesus menembus sampai dunia orang mati. Kalau saudara punya keadaan seperti orang mati, jangan takut. Suara Yesus menembus sampai dunia orang mati. Amin. Yang saya khawatir kalau di saat itu ada banyak nama Lazarus yang mati. Maka dorang akan begini. Sama dengan di sini waktu N datang. N, omak panggil N. Omak panggil maksudnya N turangan. N pembicara nengok. Omak bingung. Oh, salah. Lazarus. Lagi Om Lazarus so keluar. Di dunia orang mati ada suara, tapi yang keluar Lazarus yang itu. Gini saudara-saudara, orang yang dikasihi Yesus, bahkan di dunia orang mati pun kenal suara Yesus. Haleluya. Orang tahu suara Yesus. Jadi waktu dia bilang Lazarus keluarlah, yang keluar Lazarus yang benar. Bukan Lazarus Ponto, bukan Lazarus Pio, bukan Lazarus Pongo. Lazarus, saudara Maria dan Marta, dia yang engkau kasihi. Saudara-saudara, keren sekali cerita ini. Lazarus, marilah keluar. Keluarlah dia. Yohanes 11 ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya masih tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka. Siapa mereka? DP teman, DP komunitas, DP CG. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.
Saudara, ini keadaan kita, ini firman Tuhan berbicara kepada orang-orang yang sedang berada di lubang kubur. Yang hidupnya sengah, saudara, para satu kaki satu sod di maut. Tapi hei, suara Tuhan ada di sana. Tuhan memanggil engkau keluar. Keluarlah, mari datanglah, keluar dari sana. Dan ketika keluar di sana, engkau tidak akan sendirian. Ada teman-temanmu, ada teman-teman dari CG Metro Cedran membagi ini. Mari kita buka akang, karena semua mau rombong anak kalau bajalang dengan cara begitu. Kasihan Lazarus. Mesti dibuka itu kain kafan, mesti dibuka kain yang ada di muka. Dan teman-temannya melakukannya. Makin seru firman Tuhan ya. Tadi pagi enggak dapat itu. Belum saudara DP seru. Habis itu saudara ingat-ingat DP kisah apa? Banyak orang-orang Yahudi yang datang. Jadi sesudah itu Yesus panggil Lazarus. Maria dan Marta datang di acara. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus kepada Lazarus. Dan percaya kepada Yesus. Wow. It's getting hot, saudara-saudara. Saudara, ada yang menarik dari kisah ini. Lazarus, tokoh sentral kisah kita, pasal 11 sampai pasal 12, tidak pernah bersuara. Bahkan waktu keluar dari kubur, Lazarus tidak bagian, kita, dia diam. There is no words. Tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh Lazarus. Pasal 11, pasal 12, Lazarus adalah orang yang mengalami kebangkitan. Orang yang sudah dari dalam kubur, sudah dari dalam dunia orang mati, sudah keluar tapi dia gak pernah berbicara apapun. Dia gak pernah berkhotbah, dia gak kesaksian, dia hanya datang duduk. Dan orang datang-datang semuanya berkumpul untuk melihat dia dan percaya kepadanya. Kadang saudara gak perlu khotbah untuk saudara bertobat. Saudara hanya perlu melihat kehidupan orang yang diubahkan. Dan saudara kemudian percaya kepada Yesus. Dan itu yang Tuhan minta. Ini yang paling keren dari kisah ini, saudara-saudara. Kadang saudara, saya tahu berapa banyak di antara saudara yang tertekan. Pastor, nin tahu kesaksian, nin tahu berdoa. Pastor, kita nin tahu semua. Bagaimana? Hey, you don't have to. Ya gak perlu jadi pengkhotbah. 2080 khotbah, tidak ada yang satu orang ingat, mungkin 1-2. Itu pun ingat waktu pastor marah-marah, singgung-singgung orang. You don't have to preach. Tapi melalui hidupmu, orang bisa badengar Pak Tuhan. Amin. Lazarus cuma duduk. Coba saudara bayangkan Lazarus dari pertama. Sakit, tidak ada suara. Yang ribut Maria dan Marta. Mati, tidak ada suara. Bangkit, tidak ada suara. Tapi melalui kehidupannya, orang-orang bisa diselamatkan.